Selamat pagi Victory Kids di rumah. Saat ini Tante percaya adik-adik semuanya semangat bukan? Semangat. Karena kita sudah merayakan Natal, kita sudah merayakan Tahun Baru. Saat ini kita tetap merayakan memuji nama Tuhan. Saat pagi hari ini adik-adik ada tante yang nemanin Tante di sini. Tante bukan sendiri. Ada Tante Muti, ada Tante Esnia. Nah, adik-adik di rumah ditemani tante-tante yang cantik-cantik. Saat ini adik-adik, sebelum kita masuk memuji-muji Tuhan, bernyanyi memuliakan nama Tuhan, kita berdoa dulu adik-adik. Nah, adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat pagi hari ini kami anak-anak Tuhan datang kepada Tuhan lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami, lewat cerita firman Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah adik-adik kami di rumah, sehingga boleh merasakan jamahan Tuhan, damai sejahtera yang daripada Tuhan boleh memenuhi adik-adik kami saat ini. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kuasa-Mu memenuhi hati kami sehingga kami bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Berkati juga orang tua yang mendampingi adik-adik kami sehingga boleh mereka memberi semangat bagi adik-adik kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami siap menjadi Laskar Kristus yang siap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah kita angkat pujian pasukan berjalan, semuanya berdiri, pakai gerakan, ikuti gerakan tante di sini ya semuanya. Semangat, ayo. Pasukan berkuda, pasukan menembak, saya
adik-adik di rumah sebagai laskar Kristus harus semangat memuliakan nama Tuhan. Jangan diam, tetap berjalan. Kita tetap berjalan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di rumah masih semangat kan? Ya pasti semangat. Pakai gerakan lagi kita angkat pujian. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan ke Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik di rumah, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan lewat gerakan kita, lewat pujian kita. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita angkat pujian kita, kusiapkan hatiku Tuhan. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
mempersembahkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menerima pujian kami Tuhan, menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih. Dan tiba Tuhan saatnya pemberitaan firman-Mu. Mari Tuhan, kami undang Engkau bekerja di dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Persiapkan hati anak-anak-Mu Tuhan menjadi tempat menabur firman-Mu Tuhan. Supaya anak-anak-Mu boleh bertumbuh dan lebih mengenal Engkau lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari Tuhan, bukakan hati dan pikiran anak-anak-Mu Tuhan. Supaya apa yang diberitakan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan boleh sampai di dalam setiap hati mereka Tuhan. Dan buat mereka mengerti ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, mari tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Engkau sucikan, kuduskan dia ya Tuhan. Supaya dia Tuhan boleh memberitakan firman yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu saat ini yang bekerja di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Halo Victory Kids, Shalom. Selamat tahun baru semuanya. Gimana kabarnya? Semua dalam keadaan sehat? Puji nama Tuhan. Semangat semuanya ya. Puji Tuhan, tadi Tante udah melihat semuanya memuji Tuhan dengan semangat dan gembira. Ya, puji nama Tuhan. Biar puji-pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik Victory Kids, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Semua mempersiapkan Alkitabnya, semua mempersiapkan hatinya untuk kita mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik Victory Kids sudah semua mempersiapkan Alkitabnya? Puji Tuhan ya. Tidak ada lagi yang jalan-jalan, tidak ada lagi yang makan dan tidur, tapi semua dalam keadaan sikap beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik Victory Kids, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari nas Alkitab, dari Maleakhi 3 ayat 1, Markus 1 ayat 9, ayat 14 dan ayat 15. Kemudian Lukas 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-25, ayat 57 sampai ayat yang ke-66 dan ayat 76 sampai ayat yang ke-80. Nah, adik-adik, judul cerita firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah Yohanes kerabat Yesus. Apa? Yohanes kerabat Yesus. Apa itu kerabat adik-adik? Yo, siapa yang tahu apa itu kerabat? Iya, kerabat itu adalah hubungan dekat, ya. Hubungan dekat, ada hubungan keluarga, ada hubungan persaudaraan, ya. Kalau di kita anak buah itu saudara enggak? Iya. Kalau anak bibi masih saudara enggak? Iya, masih saudara. Itu masih ada hubungan persaudaraan. Demikian juga dengan Yohanes dan Yesus juga mempunyai hubungan yang sangat dekat. Nah, adik-adik, sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, Allah sudah memberitahukan kepada umatnya bahwa Yesus akan datang melalui para nabi-nabi. Melalui siapa? Melalui para nabi-nabi. Apa itu nabi itu? Ya, nabi itu adalah orang yang dipakai Allah untuk menyampaikan pesan kepada umatnya. Nabi adalah kepercayaan Allah, ya. Nabi adalah wakilnya Allah untuk menyampaikan sesuatu pesan yang khusus bagi umatnya, ya. Nah, adik-adik, nabi yang dipakai Allah untuk menyampaikan pesan kepada umatnya yaitu adalah Nabi Maleakhi. Siapa adik-adik?
Maleaki, ya. Maleaki ini adalah utusan Allah, utusanku. Ya, Maleaki adalah orang yang dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan sesuatu pesan bagi umatnya, ya. Jadi nabi tadi artinya adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Allah, baik itu perempuan, baik itu laki-laki. Ya. Nah, adik-adik, Nabi Maleaki itu dipakai Tuhan untuk menyampaikan sesuatu pesan kepada umatnya. Nah, 400 tahun sebelum Yesus lahir, 400 tahun sebelum Yesus lahir, Allah memberi pesan tentang kedatangan Yesus. Ya. Allah memberi pesan tentang kedatangan Yesus. Pesan apa yang disampaikan Allah kepada Maleaki? Adik-adik, yang pertama adalah Allah akan mengirim seorang utusan untuk mempersiapkan jalan dan mengumumkan kedatangan Yesus. Ya, pesan yang disampaikan oleh Allah melalui Maleaki yang pertama, kemudian yang kedua, Allah akan mengutus sang juru selamat. Ya, kemudian utusan Allah akan datang untuk menunjuk jalan kepada sang juru selamat. Nah, adik-adik, siapakah utusan Allah yang dipercayakan Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan? Nah, adik-adik, namanya adalah Yohanes. Siapa? Yohanes, ya. Yohanes yang diutus Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Tahu nggak cerita Yohanes seperti apa? Dengarkan ceritanya ya. Yohanes itu mempunyai orang tua yang bernama Zakaria dan Elisabet, ya. Zakaria ini ayahnya dan Elisabet itu adalah ibunya. Jadi Elisabet itu adalah kerabat dari Maria, ibu Yesus. Oh, pantas ya. Yohanes itu bersaudara dengan Yesus karena ibunya bersaudara, ya. Jadi mereka adalah sepupuan. Nah, adik-adik, Yohanes mempunyai orang tua Zakaria dan juga Elisabet, ya. Nah, adik-adik, kedua orang tua Yohanes ini adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang suka melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, setelah Yohanes itu sudah menjadi besar, sudah menjadi dewasa, Yohanes ini berkhotbah di berbagai banyak tempat, berkhotbah di tempat banyak orang, di seluruh Yudea, di Yerusalem dia berkhotbah dan menyampaikan bahwa Mesias atau juru selamat akan segera datang dan mereka harus bertobat. Yohanes menyerukan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes menyuruh agar seluruh umat itu berbalik kepada Allah. Yohanes berkhotbah sampai dia memenangkan banyak orang, sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan, ya. Yohanes berkata, persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Itu adalah khotbah Yohanes pada semua banyak orang. Jadi Yohanes ini terkenal apalagi dengan jubahnya yang memakai jubah dari bulu unta dan kulit binatang. Kemudian Yohanes ini juga makanannya apa? Belalang dan juga
madu hutan. Nah, adik-adik, sesuatu yang aneh terjadi bagi Yohanes ini. Jadi orang pada banyak berdatangan, banyak berbondong-bondong untuk mendengarkan khotbah daripada Yohanes ini. Sehingga pada saat Yohanes ini memberitakan firman Tuhan, berkhotbah, memberitakan Injil, memberitahukan bahwa Mesias Juru Selamat akan segera datang. Persiapkanlah dirimu, bersiaplah. Itu artinya kita mau mempersiapkan diri, ya, berbenah diri, waspada, berjaga-jaga, karena Yesus akan segera datang. Dia memberitakan ini supaya banyak orang bertobat. Nah, adik-adik, dan benar sekali banyak orang bertobat. Akhirnya Yohanes pun membaptis banyak orang percaya di Sungai Yordan. Di mana? Sungai Yordan. Yohanes membaptis banyak orang percaya yang dimenangkan melalui Yohanes. Nah, adik-adik, setelah banyak umat yang dibaptis oleh Yohanes ini, lalu Yohanes dipanggil sebagai Yohanes Pembaptis karena dia membaptis banyak orang percaya. Jadi Yohanes ini ia sangat menaati Allah dan melaksanakan tugas, yaitu mempersiapkan orang-orang untuk menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, adik-adik, setelah sudah melaksanakan baptisan pada begitu banyak orang, tahu nggak apa artinya baptisan itu, adik-adik? Baptisan itu melambangkan permulaan kehidupan yang bersih, kehidupan yang suci, mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ya, jadi pada saat kita dibaptis, kita memulai hidup yang bersih di hadapan Tuhan. Nah, Yohanes berkata, akan ada yang lebih berkuasa lagi datang lebih daripada aku. Yohanes berbicara kepada banyak orang yang mendengarkan khotbah Yohanes itu. Ya, akan ada seorang yang lebih berkuasa lagi akan datang. Lalu tiba-tiba datanglah Yesus ke Sungai Yordan. Kemudian Yohanes Pembaptis membaptis Yesus di tempat itu juga. Kenapa Yesus dibaptis? Sebagai contoh bagi umat yang percaya, supaya umat yang percaya mengikuti teladan Yesus. Nah, setelah Yesus sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu, ada peristiwa yang terjadi. Nah, adik-adik, peristiwa ini akan adik-adik dengar ceritanya untuk minggu-minggu selanjutnya, ya. Namun adik-adik, setelah Yohanes sudah membaptis Yesus, tiba-tiba Raja Yudea, yaitu Herodes, datang menangkap Yohanes. Karena kenapa? Herodes tidak suka dengan perbuatan Yohanes. Yohanes ditangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang dilakukan? Algojo daripada Herodes itu memenggal kepala daripada Yohanes. Akhirnya menjadi mati, adik-adik. Coba sebagai orang percaya sedih nggak kalau Yohanes mati dipenggal, meninggal dengan tidak wajar? Sangat sedih. Orang-orang percaya yang dimenangkan melalui Nabi Yohanes sangat sedih. Yesus sendiri pun sedih. Bukan sedih karena kerabatnya, tapi
karena Yohanes sudah setia melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yohanes sudah setia untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Itu yang disediakan oleh Yesus, adik-adik. Jadi Yohanes ini selalu mengutamakan Yesus, ya. Yesus itu bagi Yohanes itu yang terpenting, yang bisa menyelamatkan seluruh umat. Nah, adik-adik, Yohanes telah menunaikan tugasnya dan melaksanakan dengan sangat baik, ya. Tidak lama setelah Yohanes sudah mati, kemudian Yesus melanjutkan, ya, pemberitaan firman Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Nah, adik-adik, Yohanes sudah menyelesaikan tugasnya dan melakukan kehendak Allah Bapa dan membiarkan Yesus menjadi orang yang terpenting dalam dunia ini. Ia harus semakin besar dan aku akan semakin kecil, ya. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 3 ayat 30. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil, kata Yohanes. Jadi Yohanes sangat mementingkan Yesus, sangat mengutamakan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita juga punya tugas yang sangat penting. Tugas kita sebelum Tuhan Yesus menjemput kita kembali ke dalam dunia ini adalah kita perlu mempersiapkan diri, mempersiapkan hidup kita, berserah diri di hadapan Tuhan, berbenah diri, berjaga-jaga, waspada, ya, berbalik kepada Allah dan bertobat. Adik-adik, yang tidak jujur akan menjadi jujur, yang nakal akan kembali menjadi baik, ya. Yang suka melawan orang tua akan kembali menjadi orang yang hormat kepada orang tua atau kepada abang atau orang yang lebih tinggi dari kita, ya. Yang tadinya bermalas-malasan akan kembali menjadi rajin, ya. Jadi adik-adik, kita semua mau melakukan dan mentaati Allah supaya ketika Allah sudah datang pada hari yang sudah ditentukan, maka kita sudah bersiap sedia. Hidup kita sudah menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, karena kita sudah mempersiapkan diri, ya. Kita sudah melakukan firman Tuhan, ya. Adik-adik, kalau di rumah mama kedatangan tamu nih, ya. Wah, tamunya mau datang besok jam segini. Lihat nggak orang tua apa yang dilakukan? Sibuk dengan membersihkan rumah, sibuk dengan mempersiapkan makanan, sibuk dengan segala sesuatu yang perlu untuk tamunya. Itu artinya mama bersiap-siap untuk kehadiran tamu yang akan datang. Nah, demikian juga kita. Saat kita menanti kedatangan Tuhan, maka kita harus persiapkan diri kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Hidup kita akan kita persiapkan untuk berkenan di hadapan Tuhan, ya. Selalu minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, kalau kita melangkah di jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, kita minta ampun di hadapan Tuhan supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang ayat hafalan kita adalah Markus 3 ayat 1. Ya.
Markus 1 ayat 3. Ya. Yuk bareng sama-sama. Markus 1 ayat 3. Ya. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ulangin. Markus 1 ayat 3. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Iya, puji nama Tuhan. Semua harus hafal dengan ayat hafalan ini. Untuk itu kita mau berdoa dulu. Ya adik-adik, kita lipat tangan. Kita berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kembali di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa Tuhan sangat baik bagi kami. Mengingatkan kami, mempersiapkan hidup kami. Supaya kami boleh memperbaiki setiap sikap dan hidup kami Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menjemput kami pada kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan, kami sudah boleh dapat bersiap, kami sudah boleh dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dari sekarang Kau ajar kami anak-anak sekolah minggu Tuhan untuk selalu menaati firman Tuhan, berbuat yang lebih baik terhadap siapapun yang berjumpa dengan kami Tuhan, baik kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami, dimanapun kami Tuhan berada, dimanapun kami melakukan aktivitas kami selalu dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh melakukan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan kekurangan kami, supaya lewat pengampunan-Mu Tuhan, kami layak dan berkenan untuk menerima setiap berkat yang sudah Kau siapkan bagi kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh anak-anak Victory Kids, memberkati orang tua kami, memberkati guru-guru kami yang sudah mempersiapkan pelayanan mereka untuk kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak.